Salam entrepreneur UC Onliners. Kali ini kita akan membahas materi pada minggu yang keempat atau yang terakhir, yaitu mengenai marketing mix atau bauran pemasaran. Dalam marketing mix yang dikemukakan oleh Jerome McCarthy itu ada 4P, yaitu price, promotion, place, dan produk. Kita akan bahas satu persatu, dan dalam video ini adalah tentang price. Price atau harga ini adalah hal yang sangat penting, karena harga adalah salah satu komponen di mana pelanggan memutuskan untuk membeli. Jadi apakah kita mau membuat harga lebih murah, atau memang masuk di pasar yang premium, atau mungkin dengan strategi-strategi yang lain. Memang kita juga harus melihat apakah pelanggan kita itu termasuk orang yang peka terhadap harga atau tidak. Jadi ada orang yang mengutamakan harga murah, ada orang yang mengutamakan kualitas, ada orang yang mengutamakan layanan. Nah, ini semua nantinya akan juga berpengaruh pada loyalitas pelanggan pada produk atau usaha kita. Nah, pricing sendiri itu tidak sesederhana yang biasa dilakukan, yaitu hanya menetapkan harga, karena harga itu juga tergantung dari misalnya biaya-biaya tetap dan biaya variabel yang ada. Kemudian juga kita harus juga melihat kompetisi, ya, kompetitors kita harganya berapa, lalu juga tujuan perusahaan. Kadang-kadang ada tujuan perusahaan yang misalnya katakanlah lebih untuk sosial atau mungkin untuk produksi massal, sehingga memang mereka policy-nya ada di harga yang relatif murah. Nah, ini juga nantinya berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu strategi positioning. Sehingga apakah kita mau masuk di harga yang mahal atau murah, atau kualitas barang kita yang kita produksi atau kita jual itu bagus atau tidak. Dan yang jangan lupa bahwa target pasar ini adalah orang-orang yang bersedia untuk membayar atau membeli. Jadi jangan kita mengatakan bahwa produk kita digemari orang lain, tapi pada kenyataannya orang tidak mau membeli. UC Onliners, ada banyak macam strategi dalam hal penetapan harga. Kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah yang disebut dengan harga atau penetration pricing, atau bagaimana kita menetapkan harga untuk melakukan penetrasi pasar. Ini mau tidak mau memang pilihan strategi yang membuat harga itu lebih murah dari harga pasar yang ada. Kenapa? Karena memang orang cenderung akan membeli dengan harga yang lebih murah. Kedua adalah harga atau penetapan harga yang disebut dengan skimming. Skimming ini kita masuk ke pasar dengan harga yang tinggi, namun perlahan-lahan harga itu diturunkan supaya pasar menjadi lebih bisa menerima lebih banyak. Jadi untuk bisa melayani market yang lebih luas. Kemudian ada pilihan strategi lain, yaitu yang disebut dengan competition pricing, di mana kita melakukan penetapan harga dengan membandingkan harga pesaing. Jadi kita cenderung mengikuti harga pesaing. Kalau pesaing harganya sekian, kita kemudian mengikuti atau berada di bawah lebih sedikit. Ada juga strategi yang disebut dengan lini produk. Jadi kalau misalnya kita sebuah produsen atau anggaplah toko, di mana kita mempunyai lini produk yang bermacam-macam, maka kita bisa membuat harga itu, kalau misalnya produk A ini mempunyai karakteristik lebih bagus daripada produk B, maka produk A ini dijual lebih mahal, sementara produk B akan lebih murah dari produk yang pertama tadi. Ada juga strategi yang berikutnya, yaitu yang disebut dengan bundle atau
bundling, di mana kita membuat produk itu 2 produk atau 3 produk kita bundle menjadi satu, dan ini kita buat satu harga supaya bisa menjadi kombinasi. Artinya kita bisa menjadi harga itu lebih ekonomis di mata pelanggan. Nah, kita kalau misalnya ke toko atau ke tempat supermarket, kita kan banyak melihat harga-harga yang misalnya 4.990. Itu tampaknya terkesan murah dibandingkan orang menetapkan harga dengan harga 5.000. Nah, strategi seperti ini disebut dengan psychological pricing. Jadi ada kesan lebih murah ketika orang membaca 4.900 ketimbang 5.000, padahal hanya beda 100 misalnya. Strategi yang lain adalah misalnya premium, yaitu masuk ke pasar dengan harga yang tinggi. Memang ini biasanya dilakukan pada produk-produk yang eksklusif ya, misalnya pada produk multi level marketing atau memang pada produk-produk yang memiliki pasar premium, pasar yang high ya, yang tinggi, yang kelas tinggi. Lalu ada juga strategi yang disebut dengan optional pricing. Kita tahu misalnya ketika kita membeli sebuah mobil, ada banyak pilihan. Mobilnya mungkin satu jenis, yaitu misalnya katakanlah merek A, tipe tertentu. Tapi orang bisa membeli misalnya kalau tanpa pelek racing, kalau misalnya bannya biasa, kalau misalnya tanpa central lock, tanpa power window, harganya lebih murah. Nah, ini adalah optional pricing. Jadi mereka membidik pasarnya itu bisa berlapis-lapis dengan pilihan-pilihan harga. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu di mana industrinya itu sangat fluktuatif atau harga itu tidak stabil, biasanya digunakan strategi yang berdasarkan biaya. Nah, katakanlah biayanya berapa, kemudian kita sebagai penjual atau produsen menetapkan harga dengan melakukan markup atau peningkatan. Nah, ini hampir mirip, tapi yang disebut dengan cost plus pricing, yaitu kita tahu berapa biayanya, kemudian kita tambahkan persentase. Misalnya kita ingin profitnya itu 20%, maka setiap biayanya sekian ditambah dengan harga dengan persentase 20%, sehingga akan mendapatkan harga jualnya. Ada banyak strategi yang lain, misalnya juga yang disebut dengan decoy pricing atau pricing yang katakanlah semacam mengarahkan tapi karena dengan adanya harga-harga yang lain. Contohnya begini, di sebuah toko misalnya ada 3 produk. Nah, 3 produk ini 2 harganya memang dipasang harganya agak mahal, sementara 1 produk itu dijual dengan harga yang lebih murah. Orang akan cenderung beli yang produk yang ketiga. Ini disebut dengan decoy pricing. Sistem atau strategi harga yang lain adalah freemium. Freemium itu adalah orang bisa mendapatkan pertama kali dengan free, dengan gratis, tapi kemudian dengan kondisi tertentu orang kemudian akan membayar, akan bersedia membayar. Memang harga ini akan tergantung dari loyalitas pelanggan ya. Jadi kita akan kembali pada kekuatan brand. Memang, dan harus diingat bahwa harga murah tidak akan membuat orang loyal. Jadi harga ini tetap harus dipikirkan bagaimana benefit itu bisa dirasakan oleh pelanggan dan bisa memenuhi banyak kebutuhan ya, mengatasi problemnya, mengurangi risiko dan sebagainya ya. Artinya cost yang dikeluarkan oleh pelanggan dengan mengeluarkan uang untuk membeli produk itu lebih kecil daripada benefit yang bisa dirasakan oleh pelanggan. Demikian mengenai strategi pricing dalam marketing mix. Salam entrepreneur.